Hari ini kita akan belajar tentang hidup beriman. Ini ya nama ibu ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baik ini. Kami masih bisa merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk napas kehidupan dan juga kesehatan yang boleh kami terima hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Kami mohon Tuhan yang memberikan hikmat kepintaran kepada kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati guru kami, Engkau memberkati kami yang belajar. Semuanya Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tapi sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Anak-anak ibu semua bisa melihat liriknya sambil menyanyikan lagu ini. Oke, setelah menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil, kira-kira menurut kamu apakah iman? Ya, silahkan dijawab di dalam hati. Ibu akan memberikan waktu selama 1 menit untuk kamu berpikir. Nah, untuk menjawab pertanyaan ibu tadi, kita akan membahas materi kita hari ini yang berjudul Hidup Beriman. Dan ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3.
Melalui metode pembelajaran Discovery Learning, siswa kelas 8 dapat 1. Menganalisis arti sikap hidup beriman, menyebutkan beberapa tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap hidup beriman, dan menjelaskan sikap hidup orang yang memelihara iman dengan benar melalui tugas tertulis. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan melalui metode observasi perilaku di sekolah. Dan yang ketiga, menceritakan pengalaman hidup beriman dengan benar melalui metode bercerita. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita membahas materi kita hari ini, kita akan menyaksikan sebuah cerita tentang hidup beriman. Jadi silahkan disaksikan, dipahami, dimengerti. Hai Lisa, makan di sini juga. Iya nih, malas keluar. Sudah pesan makanan? Sudah. Sangat melelahkan hari ini. Banyak pasien yang operasi. Iya kah? Jadi operasi terbat apa yang pernah kau lakukan? Saya sudah banyak melakukan operasi. Semuanya menuntut keahlian, kesabaran, dan ketelitian yang tinggi. Saya teringat pada operasi yang dijalani gadis kecil yang hanya mempunyai harapan 10% untuk hidup. Malam itu, perawat membawa seorang gadis kecil berwajah pucat masuk ke ruang operasi. Waktu itu, pikiran saya juga sedang dipenuhi berbagai macam persoalan yang berat. Lalu, ketika para perawat sedang mempersiapkan pembiusan, gadis itu bertanya kepada saya, "Dokter, bolehkah saya bertanya?" "Ya sayang, apa yang ingin kamu tanyakan?" "Setiap malam sebelum saya tidur, saya selalu berdoa. Sekarang, sebelum operasi dimulai, bolehkah saya berdoa?" "Baiklah anak manis, engkau memang harus berdoa. Jangan lupa berdoa juga untuk saya." "Yesus, Engkau gembala yang baik. Berkatilah domba kecilmu malam ini. Dalam kegelapan, kiranya Engkau dekat-dekatku. Lindungi aku sampai datangnya sinar mentari esok pagi. Dan berkati pula dokter yang akan mengoperasiku." "Sekarang saya sudah siap, dokter." Mata saya berkaca-kaca melihat betapa besar iman yang dimiliki gadis kecil itu. Malam itu, sebelum saya mulai operasi, saya berdoa dulu. "Tuhan yang baik, Engkau boleh tidak membantuku dalam operasi yang lain. Tapi kali ini, bantulah aku untuk menyelamatkan gadis kecil ini." Kemudian saya mulai mengoperasi gadis kecil itu. Dan keajaiban terjadi. Dia sembuh. Saat berpisah dan melepas gadis kecil itu untuk kembali ke rumah, maka saya sadar, sesungguhnya sayalah pasien yang menjalani operasi iman. Gaya hidup gadis itu mengajarkan bahwa jika kita menyerahkan seluruh masalah dan beban hidup kita kepada Tuhan, maka Ia akan memulihkan dan menolong kita. Nah, dari cerita yang tadi, menurut kamu, apakah iman? Nah, di sini Ibu sudah mengambil pengertian iman dari dua sumber. Yang pertama itu dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang kedua itu dari Alkitab yang diambil dari Ibrani 11 ayat 1.
Jadi anak-anak ibu semuanya silahkan tuliskan pengertian iman menurut KBBI dan pengertian iman menurut Alkitab dalam Ibrani 11 ayat 1 di lembar kerjamu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian iman, nah kita akan membahas beberapa tokoh Alkitab juga yang menunjukkan imannya kepada Tuhan. Mungkin beberapa dari kita juga sudah sering mendengar kisah hidupnya. Bisa dari cerita orang tua atau dari guru sekolah minggu, atau kalau sudah remaja mungkin dari pertemuan ibadah remaja atau PA. Nah, hal itu yang pertama itu di dalam perjanjian lama itu ada Nuh. Kisah hidup Nuh ini bisa kita lihat, kita baca dalam Kejadian 6 sampai 9. Nah, ada juga yang kedua itu ada juga Abraham yang perjalanan kehidupannya itu bisa kita lihat dari Kejadian 11 sampai Kejadian 25. Nah, di sini sudah ada tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama. Sekarang kita akan lihat tokoh Alkitab yang dari Perjanjian Baru. Kira-kira siapa ya? Nah, di dalam Perjanjian Baru kita punya Yesus. Semua kita sudah mengetahui kisah hidupnya. Tapi di dalam Injil, di dalam kitab Injil, kita bisa melihat kembali, kita bisa membaca kembali bagaimana kisah hidup Yesus dari dia lahir sampai dia naik ke surga. Nah, kitab Injil itu terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, yang keempat, kita punya Paulus. Kisah hidup Paulus juga bisa kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, beberapa contoh tokoh Alkitab tadi bisa kalian ceritakan kembali dengan singkat bagaimana cerita imannya kepada Tuhan. Jadi kalian bisa menuliskannya di lembar kerjamu. Nah, setelah kita mengetahui tokoh Alkitab, jadi sekarang kita mau lihat lagi bagaimana sebenarnya sikap hidup orang beriman. Di sini Ibu sudah membuatnya menjadi 6 poin. Nah, Ibu akan bacakan kepada kalian. Itu yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Nah, setelah kita sudah lihat, sudah kita dengarkan bagaimana pengertian iman, nanti kalian bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di Alkitab. Kemudian kita juga sudah melihat tokoh Alkitab yang hidup beriman itu dalam Perjanjian Lama ada Nuh dan Abraham. Kemudian di Perjanjian Baru itu ada Yesus dan Paulus. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana sebenarnya sikap hidup orang beriman. Nah, sekarang sebagai refleksi dari mata pelajaran kita hari ini, nah Ibu sudah sediakan di sini. Ayo kita baca bersama-sama. Iman adalah cerminan hubungan pribadi dengan Allah yang terrefleksi
dalam kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Ya, jadi itulah refleksi kita untuk materi pembelajaran hidup beriman. Jadi tugas kalian untuk selanjutnya membuat sebuah cerita pengalaman perjalanan imanmu dengan pilihan. Yang pertama itu tanpa iman, yang kedua itu iman yang labil, atau yang ketiga iman yang kuat. Jadi anak-anak ibu, kalian tidak harus membuat 3. Pilih salah satu di antara ketiganya. Ini bukan cerita karangan, tapi pengalaman yang benar-benar terjadi dalam kehidupanmu. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, materi pelajaran kita selesai. Terima kasih untuk perhatiannya dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.